Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jumpa lagi bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita, Bajing Kelapa. Dan untuk hari ini Ane mau mereview sedikit nih tentang bajing Ane. Nah, kebetulan kalian bisa lihat di pundaknya ada beberapa goresan ataupun botak-botak ya kawan. Itu botak-botak bukan karena diakibatkan oleh kerontokan rambut, tapi lebih kepada proses perkawinan antara kedua belah pihak, si jantan dan si betina. Ya begitulah bajing kelapa, ketika dia melakukan proses perkawinan, biasanya ketika salah satu pihak tidak mau, maka akan terjadi perlawanan. Dan dengan perlawanan itu biasanya si pria akan mempertahankan posisinya dengan cara mencengkram atau menggigit. Maka dari itu banyak bajing kelapa mungkin di punggungnya itu ada yang botak-botak. Itu karena apa? Karena perlawanan atau ketidakcocokan. Nah, apabila bajing teman-teman sudah cocok, biasanya tidak terjadi seperti ini. Mereka akan melakukan perkawinan senatural mungkin dengan keadaan yang baik-baik saja. Dan di dalam kandang Ane ini ada dua bajing kelapa, yang satu jantan dan satu betina, dan ini adalah yang jantan. Teman-teman mungkin bisa lihat dari bijinya, ya itu adalah untuk mendeteksi jenis kelamin si bajing kelapa. Karena untuk si jantan cenderung bentuk bijinya itu lebih terlihat daripada si betina. Dan untuk mengkawinkan bajing kelapa ini biasanya usianya itu sekitar di usia 8 bulan ke atas untuk yang jantan, dan untuk betinanya untuk siap reproduksinya itu biasanya di usia 1 tahunan. Nah, untuk musim hujan saat ini teman-teman, karena saat ini di tempat saya curah hujannya cukup sangat tinggi, dan ini juga habis hujan ya teman-teman. Jadi untuk kondisi musim kawinnya itu biasanya bajing kelapa itu memang di bulan-bulan atau di waktu-waktu pada saat musim hujan. Karena pada saat musim hujan itulah waktu yang cocok untuk mereka lebih sering ada di sarang. Jadi mereka jarang berpergian. Mereka juga sudah menyiapkan beberapa stok makanan untuk mereka makan pada saat hari hujan. Karena ketika hari hujan mereka tuh akan cenderung menghindari air. Karena bajing kelapa ini mirip seperti kucing. Dia tuh agak susah ataupun agak takut dengan kondisi air atau kondisi basah. Seperti itu. Dan bajing kelapa Ane ini usianya sudah di atas 1 tahun. Bisa dibilang tepatnya di atas 5 tahun. Dan sudah di atas yang satu sudah di atas 3 tahun. Jadi relatif cukup dewasa untuk usia-usia bajing seperti ini. Jadi kalau ada yang teman-teman pertanyakan masalah usia bajing kelapa itu persisnya berapa, yang pasti itu 5 tahun ke atas itu masih bisa hidup. Tergantung perawatannya, tergantung pemberian makannya. Dan di sini Ane hanya memberikan makan untuk pisang ya, buah pisang ataupun buah-buahan lainnya yang berbentuk manis. Selebihnya bubur sun. Dan untuk rambutnya yang botak ini teman-teman gak usah khawatir. Nanti dalam seiring waktu dia akan kembali pulih. Setelah musim kawin ini berlalu, atau mungkin biasanya musim hujan sudah berlalu, dia cenderung akan tidak saling menggigit atau tidak saling menyerang. Karena apa ya? Karena mungkin musim kawinnya sudah berlalu. Jadi mereka tuh hanya fokus hanya sekedar untuk makan, untuk beraktivitas. Seperti itu saja. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin memelihara bajing kelapa dan ingin menternakannya, nah teman-teman harus tahu kapan musim-musim yang tepat untuk mereka kawin, yaitu biasanya di musim penghujan. Dan durasi kawinnya itu relatif lama, karena biasanya mereka tuh harus berkejar-kejaran ataupun bertengkar secara kecil-kecilan. Setelah itu mereka melakukan perkawinan. Dan biasanya usianya itu sekitar 40 hari untuk kehamilannya. Jadi sekitar 2 bulan lah kalau batas
hamilnya. Nah, setelah dia melahirkan, jedanya itu sekitar 2 bulan kemudian atau pada saat si anak ini sudah tidak menyusui. Biasanya si induknya itu sudah bisa dibuahi kembali oleh si jantannya. Akan tetapi cenderung biasanya si indukan ini akan lebih sensitif apabila dia setelah melahirkan. Dia butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal psikisnya ataupun kondisinya supaya ia dapat bisa digauli kembali. Dan buat teman-teman yang sekiranya ingin fokus beternak, upayakan memelihara bajing kelapa tidak hanya 1 pasang, tapi bisa 2 pasang atau 3 pasang. Karena apa? Karena tidak semua bajing kelapa itu dia akan langsung dibuahi. Karena nanti dia akan melakukan cocok-cocokan. Kalau tidak cocok, biasanya dia akan lebih durasinya itu untuk berantem ataupun bertengkar. Tapi kalau cocok, dia lebih condong untuk akrab, saling menyayangi, saling merangkul, saling ngelonin, seperti itu. Jadi mudah untuk melakukan proses perkawinan. Nah, dan untuk kondisi bajing kelapa itu sendiri, apabila dia sudah melahirkan, biasanya ini si betina ini akan lebih protek ke anaknya. Dia akan benar-benar menjaga si anaknya. Dan justru si jantan ini akan cenderung merasa tersaingi, akan lebih merasa ada kompetitor ataupun ada persaingan. Maka dikhawatirkan anaknya ini bisa diganggu oleh si jantannya. Maka dari itu betinanya ini akan lebih protek. Dan kalau bisa memang untuk menjaga-jaga apabila teman-teman bajing kelapa yang sudah melahirkan itu dipisah di kandang yang lain. Walaupun nanti pada saat disatukan kembali pasti akan terjadi pertengkaran kembali untuk beradaptasi. Itu wajar-wajar saja, yang penting tetap dipantau dan diawasi. Nah, hal yang paling membuat bajing kelapa ini memakan anaknya dari si jantan ini adalah biasanya faktor makanan. Faktor makanan yang telat pemberian makan, terus kondisi makanan yang tidak sesuai dengan keinginan si bajing kelapa, cenderung ini akan membuat sifat bajing kelapa ini menjadi kanibal. Maka dia bisa memakan anaknya sendiri atau menggigit anaknya sendiri. Nah, itu dikarenakan faktor dari induknya yang lapar. Bukan hanya si jantannya tapi juga si induknya itu memiliki peluang yang sama. Maka dari itu, apabila teman-teman ingin fokus untuk menternakan, kondisikan pakan atau makanan untuk bajing kelapa ini tersedia banyak di dalam kandang, agar si induknya ini tidak menyerang anak-anaknya. Supaya si betinanya ini juga bisa lebih fokus, maka lebih baik dipisah. Ya, tujuannya supaya si jantannya ini tidak mengganggu si betinanya atau tidak mengganggu si anaknya. Jadi si betinanya itu hanya fokus menyusui dan makan begitu setiap harinya. Di sini pisang yang Ane gunakan itu pisang Lampung yang ukurannya kecil-kecil. Karena selain dia lebih efisien, lebih murah, dia tuh cenderung sesuai porsi untuk lambung bajing kelapa. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, secukupnya pemberiannya. Jadi tidak mubazir. Selain itu, selain pisang, Ane juga memberikan dia serangga seperti jangkrik ataupun ulet Hongkong, tapi itu jarang. Biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tergantung ada atau tidaknya stok pada saat itu. Nah, ini kondisi bajing kelapa Ane. Mungkin itu aja dulu ya buat teman-teman, sekedar informasi aja. Mohon maaf selama ini Ane jarang ada pembuatan video lebih lanjut. Untuk teman-teman mungkin yang mau berkomentar atau ide untuk pembuatan video selanjutnya terkait tentang apa, silakan tulis di kolom komentar. Oke, begitu saja akhir kata Ane ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.